Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiani. Saya absen 31 dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menerangkan pengenalan basic pada Cisco Packet Tracer. Teman-teman, di sini terdapat switch, PC, laptop, dan kabel. Di PC tersebut terdapat yang namanya port. Dan di sini juga ada yang namanya port konsol. Port konsol ini digunakan untuk meremote laptop maupun PC menggunakan kabel. Nah, pada ujung kabel ini digunakan agar terhubung ke port konsol ini, dan pada ujung kabel satunya digunakan untuk menghubungkannya ke laptop. Dan di sini saya akan meremote pada Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita bisa pilih switch, lalu kita beri satu PC. Nah, kita gunakan kabel untuk meremote, yaitu kabel konsol. Kita pilih bagian konsol, lalu kita pilih RS232. Nah, teman-teman, untuk meremote kita bisa melakukannya di switch maupun di PC. Jika di PC, kita bisa ke desktop, lalu kita ke terminal. Ini di OK saja. Nah, di sini kita bisa meremotenya di sini jika kalian ingin menggunakan PC. Tetapi jika kalian ingin menggunakan switch, kalian bisa langsung menggunakannya di CLI. Teman-teman, biasanya tampilan pada CLI itu sulit untuk dilihat. Nah, saya akan memberitahunya agar tampilannya besar-besar seperti tadi. Kita ke menu option, preference, kita ke font. Nah, pada CLI ini kita bisa menyesuaikannya. Di sini saya menggunakan yang 15 agar tampilannya seperti tadi. Jika kalian ingin tampilannya lebih kecil, kalian bisa menyesuaikan, atau jika tampilannya ingin lebih besar, kalian juga bisa menyesuaikan, lalu kalian apply. Nah, setelah itu saya akan melakukan pengenalan perintah dasar pada Cisco. Kita PC-nya di delete dulu, lalu kita ke switch, klik, kita enter. Nah, pada bagian ini terdapat simbol lebih besar. Ini artinya kalian sudah masuk ke mode user. Kita bisa ketikkan tanda tanya. Nah, pada mode user ini terdapat komen-komen seperti ini. Pada mode user ini kalian belum bisa melakukan yang namanya konfigurasi. Kalian hanya bisa mengecek yang namanya telnet, SSH, ping, dan lain-lain yang ada di sini. Lalu kita bisa ke mode privilege. Kita ketikkan enable, lalu enter. Nah, jika terdapat simbol pagar seperti ini, berarti kalian sudah berada di mode privilege. Coba kita tanda tanya. Nah, pada mode privilege ini komen-komennya lebih banyak dibandingkan pada mode user. Nah, ini ada more artinya lebih. Jika kalian ingin menampilkan lebih pada komen-komen ini, kalian bisa klik enter untuk menampilkan satu lebih banyak. Nah, ini akan menampilkan satu lebih banyak jika kalian menggunakan enter. Tetapi jika kalian menggunakan spasi, kalian mengeklik spasi, maka tampilannya akan menampilkan lebih banyak lagi. Tidak hanya menambahkan satu saja, tetapi menambahkan lebih banyak seperti ini. Lalu yang terakhir terdapat mode global configuration. Kita bisa mengetikkan conti, lalu kita enter. Nah, jika sudah ada tulisan config seperti ini, kalian berarti sudah berada di mode config. Lalu kita tanda tanya. Nah, pada mode ini
komennya lebih banyak dibandingkan pada mode-mode lainnya. Pada mode ini kalian bisa melakukan yang namanya konfigurasi. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya juga akan memberitahukan bagaimana caranya nge-password switch kalian. Gunanya password untuk switch ini agar konfigurasi kita aman, tidak dihack oleh orang lain. Misal kita langsung ketikkan saja perintah enable password, lalu kita berikan password yang ingin kita berikan. Misalnya saya akan memberikannya yaitu ABCD. Kita enter, lalu kita exit. Nah, agar kita keluar dari mode-mode ini, kita bisa mengetikkannya yaitu exit atau X saja, itu bisa exit. Nah, kita keluar lagi, exit lagi. Nah, misal pada mode user ini, coba saya akan login. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan password. Misal saya masukkan password yang tadi. Nah, ini sudah saya masukkan, tetapi tidak ada tampilannya. Nah, ini memang seperti ini ya teman-teman, karena agar tidak terlihat oleh teman kita yang berada di samping kita misalnya. Lalu kita enter. Nah, ini kita sudah bisa login. Lalu, jika kita lupa password, kita bisa mengetikkan yaitu showroom. Nah, di sini nih. Ini jika kalian lupa password. Tetapi teman-teman, jika kita menggunakan perintah yang tadi enable password, password kita tidak aman karena teman kita bisa saja mengetikkan perintah showroom seperti ini. Jadi mereka bisa melihat password kita. Agar mereka tidak bisa melihat password kita, kita bisa mengetikkan perintah enable script. Lalu kita berikan passwordnya, misal ABCD. Oh iya, kita belum ke conti. Lalu kita ketikkan enable script. Enable script ABCD. Nah, lalu kita exit. Oke, kita exit lagi. Lalu kita akan login lagi ya teman-teman. Kita menggunakan password yang tadi, ABCD, enter. Nah, coba kita akan mengecek di showroom tadi. Nah, begini ya teman-teman, jika kita menggunakan perintah enable script, password kita akan diblokir di showroom di sini. Jadi kita tidak bisa password kita tidak bisa dilihat atau dihack oleh orang lain. Sedangkan jika kita menggunakan enable password akan terlihat seperti ini. Ini terlihat sangat jelas ya teman-teman. Tetapi jika kita menggunakan enable password ini, kita juga bisa memblokirnya, yaitu dengan cara conti. Kita ke mode global dulu. Lalu kita ketikkan service password. Service password /encryption. Lalu kita enter. Oke. Lalu kita exit. Kita ke showroom. Nah, begini teman-teman.
jika kita menggunakan enable password, lalu kita service password encryption, password kita akan berada di tampilan seperti ini. Ini memang sudah terlihat aman, tetapi sebenarnya ini ini belum aman teman-teman. Ini bisa dicek di Google. Coba kita salin aja, Ctrl C, lalu kita ke Google. Oke, kita bisa ke Google, kita konekkan. Oke, kita bisa ketikkan yang namanya Cisco password repeat. Kita enter. Di sini saya memilih yang ini. Lalu kita memasukkan yang sudah kita copy tadi, kita paste, lalu kita crack password. Kita crack password. Nah, di sini password yang kita buat bisa ditranslate oleh mereka. Jadi jika kalian ingin membuat password, alangkah baiknya kalian menggunakan perintah enable script. Jangan yang enable password karena ini tidak aman. Oke, di sini kita close. Di sini saya akan melakukan konfigurasi Cisco Packet Tracer pada router. Di sini kita berikan router. Saya menggunakan router yang paling kanan. Kita berikan router. Di sini router. Lalu kita beri switch yang paling kiri. Kita berikan switch di sini. Lalu kita tambahkan tiga buah PC. Di sini PC 1, PC 2, dan PC 3 di sini. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel otomatis dari router ke PC, terus dari router ke switch, terus dari switch ke PC. Terus dari switch ke PC, lalu dari router ke PC. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi router. Jika topologinya seperti ini, maka di sini ada dua blok. Di sini ada PC 1 dan PC 2 memiliki network yang sama, sedangkan PC 3 memiliki network yang berbeda karena mereka berbeda segmen. Karena di sini segmen 1 ini misalnya FA 0/0 yaitu segmen 1, terus FA 0/1 yaitu segmen 2. Nah, segmen adalah port-port yang berada pada router ini. Kenapa ini kabelnya ini ya? Oke, terus di sini kita akan menambahkan IP address. Misalnya di segmen ini kita berikan IP 0/24. Lalu di segmen 2 kita berikan IP 0/24. Nah,
pada FA ini kita berikan yaitu 1, terusnya pada PC 1 itu 2, pada PC 2 itu 3. Terus mengapa di sini 1? Maka apa artinya 1 ini? 1 ini berarti IP-nya 10.10.10.1 dan di sini 2 yaitu 10.10.10.2 dan di sini 3 10.10.10.3. Terusnya di sini berarti kita juga berikan 1, di sini 2. Maka di sini 20.20.20.1 dan di sini 20.20.20.2. Lalu kita ke router. Kita masuk ke CLI. Tetapi sebelumnya kita ke config. Sebelumnya kita menggunakan FA ini untuk mengaktifkan sebuah kabel. Tetapi di dunia nyata kita tidak ada yang namanya FA seperti ini, maka kita menggunakan CLI. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita exit agar kita berada di mode global. Lalu kita ketikkan interface FA 0/0, lalu kita aktifkan kabelnya yaitu dengan perintah no shutdown, enter, lalu kita exit lagi. Apakah ini udah nyala? Oke, ini sudah menyala. Lalu kita ke interface 0.1, interface FA 0/1, enter, lalu kita exit. Nah, lalu kita akan mengkonfigurasi IP-nya. Kita ke interface FA 0/0, lalu kita masukkan IP address. Tadi di FA 0/0 segmen 1 yaitu IP-nya 10.10.10.1. Lalu nah di sini kita tidak menggunakan yang namanya prefix, tetapi kita menggunakan subnet mask yaitu 255.255.0. Ini kita enter, kita exit, lalu kita ke interface 0/1. Kita masukkan IP address lagi. Pada FA 0/1 kita menggunakan IP address 20.20.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita enter, lalu kita exit. Oke, kita exit. Lalu setelah kita mengkonfigurasi router, lalu kita konfigurasi pada PC. Kita ke desktop, kita ke IP configuration, kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2. Berikan subnet mask yaitu 255.255. Lalu berikan gateway yang telah kita konfigurasi tadi yaitu 10.10.10.1. Lalu kita konfigurasi pada PC 2. IP configuration itu 10.10.10.2.
10.10.3. Untuk subnet masknya 255.255.0. Lalu untuk gateway-nya yang telah kita konfigurasi tadi itu 10.10.10.1. Lalu kita berikan IP pada PC 3. Desktop IP configuration kita berikan 20.20.20.2. berikan subnet mask 255.255.0. Lalu gateway-nya yang telah kita konfigurasi 20.20.20.1. Oke. Nah, setelah mengkonfigurasi tadi, maka kita akan mengecek PC-PC ini ke PC ini karena mereka berbeda segmen. Apakah ini bisa kita cek pada network yang sama terlebih dahulu. Ini hasilnya sukses. Coba kita dari PC 2 ke PC 1. Ini juga sukses. Kita dari PC 2 ke PC 3. Apakah bisa? In progress. Kita coba lagi. Apakah bisa? Sukses. Begitu juga dari PC 3 ke PC 1. Apakah bisa? Oke, ini masih in progress. Kita coba lagi. Oke, ini sukses ya teman-teman. Karena biasanya jika kita mengecek seperti ini memang biasanya ngebug. Jadi valid seperti ini. Nah, beginilah konfigurasi pada router dengan segmen yang berbeda. Nah, lalu di sini saya akan memberitahukan perintah N. Perintah N hampir sama seperti exit, tetapi perintah N ini bisa digunakan secara langsung. Kita ketikkan N. Nah, di sini N hampir sama dengan exit. Jadi untuk mengakhiri sebuah ini ya konfigurasi. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila kata-katanya tidak bisa dipahami, mohon maaf. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.